Halo teman-teman, baik lagi sama saya Zaidan Sabana, peserta PPKD Jakarta Selatan Angkatan 1 tahun 2025. Oke, kita mau coba bobol komputernya Kasap. Oke, jangan sampai orangnya tahu. Yuk. Oke, ini kan kita nggak bisa login ya, kunci nih teman-teman nih pasportnya nih. Gimana caranya? Kita coba colokin heronnya. Ini ada bootable Heron yang akan kita gunakan untuk mengganti paspor dari komputer Kasap. Oke, kita colok dulu ya. Nah, kalau kita sudah colok bootable Heronnya, kita restart untuk masuk menu boot, untuk masuk menu BIOS. Oke, start. Kemudian kita bisa menggunakan tombol delete ataupun F2 untuk monitor Asus ini, tergantung juga dengan spesifikasi dari monitor kalian ya, karena beda. Oke, kita buat optionnya ini kita pindahkan ke USB. Ini pastikan buat optionnya 2 kalian pilih Windows ya, jangan pilih disable. Supaya apa? Nanti ketika kita selesai kita nggak perlu lagi ngubah-ngubah di sana, nggak usah ngubah-ngubah dulu. Oke. Selanjutnya kita next configuration, kita yes. Nah, ini kita sudah bisa masuk ke Heron. Oke, OS Heron ini untuk mengetahui pasportnya. Nah, masih loading teman-teman, kita bisa tunggu ya. Oke, sampai loading selesai. Kita tunggu ya, ini masih proses loading. Ini kita udah masuk, tinggal kita cara paspor supaya kita bisa masuk ke Windows. Oke, pertama kita buka file utilities. Oke, kita ke security, kemudian kita paspor. Nah, di sini ada yang namanya aplikasi Menti Passport Edit. Nah, di sini bisa kita klik. Nah, nanti muncul nih user yang ada di sini. Tadi kan usernya kan pocong ya. Nah, ini kita ganti pasportnya. Kita ganti hahaha. Oke. Ganti hahaha. Nah, oke. Sudah kita save. Nah, kan udah keubah nih ya teman-teman ya, kita bisa masuk ke Windowsnya. Kita coba yuk, kita restart. Nah, karena tadi kan kita udah setting di nomor 2 ya untuk Windowsnya, jadi kita tinggal langsung cabut aja nanti dari USB-nya supaya kita tidak perlu masuk ke menu. Tadi kan kita masukin pasportnya nggak bisa ya, sekarang kita coba pasport yang kita masukkan tadi. Apakah bisa? Itu 2 3 Oke, kita bisa login ke Windowsnya Kasap. Kita sudah bisa ngambil filenya dia, kita acak-acak file tugasnya. Nah, teman-teman, tadi kita udah melakukan pergantian paspor di komputernya Kasap. Jadi kita tadi menggunakan yang namanya Heron Boot CD. Jadi Heron Boot CD itu adalah sebuah kumpulan-kumpulan software yang dijadikan bootable. Jadi semua tools-toolsnya ada di sana, termasuk tadi untuk mengganti paspor. Teman-teman, langkah-langkahnya seperti tadi. Kita bisa melakukan bootable terlebih dahulu menggunakan driver tadi, menggunakan Rufus atau juga kita bisa menggunakan Yumi ya. Itu sama sih sebenarnya. Jadi tergantung juga kebutuhan dari teman-teman. Nah, setelah kita melakukan bootable itu, flash disk kita itu kita simpan untuk melakukan masuk ganti paspor di komputer lain. Oke. Nah, jadi nanti caranya seperti itu ya teman-teman, bisa ikuti kalau memang mau mengikuti cara saya. Tapi hati-hati teman-teman, itu hanya untuk sesuatu yang memang kalian perlukan, bukan untuk melakukan kejahatan. Oke.
Oke teman-teman, tugas selanjutnya kita melakukan backup and restore. Oke, gimana langkah-langkahnya? Ikuti terus. Oke, teman-teman yang nonton video ini ada monitor, ada sistem operasinya ini dia rusak. Sedangkan tadi saya menyimpan file video di sini, itu penting buat pengumpulan tugas ya. Tapi saya nggak bisa dibuka, jadi kita harus backup filenya dulu menggunakan bootable Heron. Oke, gimana caranya? Ikutin dulu. Pertama kita colokkan dulu ya USB-nya. Kemudian kita masuk ke BIOS dengan F2 atau tidak tergantung dengan merek kalian. Oke, nah ini udah masuk ke menu BIOS. Kemudian kita ubah boot optionnya, kita yang pilih UEFI yang USB ini, kita jadikan paling atas. Oke, setelah itu kita F10 simpan. Nah ini nanti kita akan masuk ke Heron. Pertama kita rusak ya, jadi kita harus membackup file kita tadi, file video yang penting supaya bisa tampil lagi ketika nanti kita install ulang Windows. Caranya, ini caranya, kita bisa buka disk PC, kemudian kita buka sistem. Nah, kita cari user. Nah, di sini adalah file yang saya simpan, yang test. Kemudian saya simpan tadi di dokumen. Nah, ini file yang tugas saya yang saya cari tadi di desktop yang Windows sebelumnya yang hilang. Maka bisa kita ambil, kita copy, kita bisa taruh di local disk D. Kita bisa taruh di storage. Kita bisa buat file di sini, file backup. Oke, ini kita bisa buka file backup, kemudian bisa kita upload, kita copy di sini. Nah, ini filenya sudah ada di D ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita udah bisa melakukan instalasi ulang dari Windows yang crash tadi itu, dan juga file-file yang ada di Windows itu sudah kita pastikan aman, jadi tidak mungkin akan hilang. Oke teman-teman, itu dari tugas-tugas video saya. Selanjutnya kita mau melakukan maintenance terhadap komputer kita ya, karena maintenance ini penting teman-teman, bisa dilakukan mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali jika komputer kalian dirasa berat. Cara maintenance-nya bagaimana? Ikutin terus yuk. Oke, nah teman-teman, cara melakukannya itu seperti ini ya. Kita bisa membuka aplikasi atau software namanya ATF Cleaner. Nah, ini untuk membersihkan dan maintenance komputer kita ya. Sini kita bisa buka. Nah, ini adalah toolsnya. Oke, sini bisa kita select all ya teman-teman ya untuk melakukan maintenance. Nah, kalau kita empty select. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kita clean, maka komputer kita akan bersih. Nah, ini bisa kalian lakukan secara rutin ya untuk performa komputer kalian yang lebih baik. Nah, satu lagi teman-teman, fitur yang penting yaitu kita melakukan pengecekan dari monitor. Bagaimana caranya? Kita bisa buka ABCD menu. Nah, teman-teman di sini bisa klik program, kemudian bisa cari yang namanya testing. Nah, di testing ini kita bisa ke monitor test LCD. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi fungsinya teman-teman kalau beli laptop baru, kalian bisa ngecek apakah monitor tersebut masih tidak ada listnya atau udah rusak ya. Kita bisa pencet. Oke, nah ini kita bisa ngecek kalau misalnya ada yang list putih, bisa sini, ini bisa ke detect dari ini. Jadi teman-teman bisa lebih aman ketika melakukan transaksi dari laptop atau mau ngecek dari komputer kalian juga bisa. Nah, ini kalian bisa melihat semuanya dari sini. Ya. Oke. Nah, itu untuk tes monitor ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita melakukan backup driver ya.
menggunakan Heron menu. Nah, ini kita buka dulu. Jadi nah, kemudian kita pilih program, kita pilih device driver. Kemudian di sini kita pilih double driver ya yang backup. Nah, ini sedang jalan programnya. Nah, ini teman-teman, di sini kita bisa ke menu backup. Oke, kita bisa melakukan scan sistem. Nah, jadi di sini nih double driver ini ketika kalian menginstal ulang nantinya, kalian tidak perlu lagi menginstal aplikasi software dari Chrome. Jadi kalian sudah bisa di backup. Misal contoh sini driver Intel kita backup supaya kita tidak perlu download lagi. Terus ada audio. Nah, ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang teman-teman mau simpan ketika nanti backup. Nah, bisa ada VirtualBox juga ini. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa klik backup now. Nah, ini default. Oke, ini kita pilih destinasinya. Kita bisa taruh di D. Kita bisa taruh di D. Oke. Ini bisa kita taruh mungkin di kita bisa buat folder baru kan? Oke, kita coba taruh di bahan praktek aja teman-teman ya. Kita taruh di bahan praktek, kita taruh di software. Oke, kita oke. Nah, ini proses backup dari softwarenya sudah berlangsung, teman. Tugas selanjutnya teman-teman, kita melakukan pengecekan harddisk ya teman-teman. Sini kita menggunakan Heron. Oke, kita buka filenya, kemudian kita ke utilities. Oke, kita ke harddisk tools. Oke, kita ke harddisk tool, kemudian kita diagnostik. Kemudian ini ada softwarenya HDDscan. Ini toolsnya ya teman-teman ya untuk melakukan pengecekan. Oke, selanjutnya kita tunggu aplikasi terbuka. Nah, kita bisa cek di sini. Kita pilih dulu untuk harddisk. Kemudian kita smart cek. Nah, ini teman-teman di sini nih semuanya hijau ya. Jadi kita tidak ada yang merah, jadi dipastikan aman. Kemudian selanjutnya kita melakukan tool smart test. Smart testnya kita pilih yang short saja ya teman-teman. Nah, ini adalah proses dari pengecekan harddisk. Oke. Nah, ini teman-teman untuk pengecekan harddisk sudah hampir selesai 90% dan ya sudah selesai dan tidak ada masalah. Jadi untuk video pengecekannya seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, itu dia tugas-tugas saya hari ini. Tadi yang pertama kita melakukan bobol Windows, mengganti passwordnya. Kemudian yang kedua, Windows saya mengalami crash, mungkin karena karma ya. Tadi habis ngelakuin bobol juga, dibobol balik. Jadi saya melakukan recovery data menggunakan Heron, supaya data saya ketika Windows diinstal ulang bisa tidak hilang karena saya simpan di D. Kemudian yang ketiga tadi kita melakukan maintain dari komputer kita. Ini penting supaya komputer kita tetap berada di tingkat yang optimal dalam menjalankan program. Nah, selanjutnya yang keempat tadi kita ada pengecekan monitor. Itu juga penting untuk melihat apakah monitor kita sudah ada rusak atau belum. Karena monitor itu ketika ada rusak satu bintik itu bisa menyebar. Oke teman-teman, setelah itu juga kita melakukan backup driver ya. Jadi ketika kita nanti diinstal ulang, kita bisa langsung installnya tanpa mendownload terlebih dahulu. Dan itu otomatis nanti sistemnya nge-detect file-file yang ada. Nah, kemudian yang kedua kita melakukan yang terakhir kita melakukan pengecekan harddisk. Pengecekan harddisk ini berfungsi apakah harddisk kita masih sehat atau tidak menggunakan Heron. Jadi untuk beberapa tugas yang sudah saya lakukan hari ini itu cukup bermanfaat buat diri saya pribadi. Mungkin nanti teman-teman juga bisa praktekannya di rumah ya. Jadi cukup sekian video saya di PPKD hari ini. Selebihnya mohon maaf, saksikan video saya selanjutnya. Siap.